istilah di pinggir pantai ada tempat ritual adat. Nah, ritual-ritual ini sampai hari ini kadang dia tersendat. Data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan dalam kurun waktu 2024 hingga Maret 2025, 1.000 lebih pekerja migran terindikasi korban TPPO berhasil dipulangkan. Pro kontra pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru belum selesai. Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil berencana mengajukan judicial review ke MK. Ruang hidup nelayan di wilayah pantai Pulau Sumba kian terancam. Selain itu, eksistensi ritual adat Sumba diduga tergerus akibat privatisasi. Apa langkah pemerintah jamin hak hidup di pesisir Sumba, NTT? Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata mengungkap fenomena. Bersama saya, Ihsan Sitorus, kita ke sorotan pertama, saudara. Kisah Rizky, pesepak bola yang berbohong jadi korban tindak pidana perdagangan orang karena tak betah jadi scammer alias penipu online di Kamboja, jangan sampai menutup rentetan kasus TPPO di Indonesia. Data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan dari periode 2024 hingga Maret 2025, lebih dari 1.000 pekerja migran terindikasi korban TPPO berhasil dipulangkan. Tidak pernah, itu kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan. Dan di sini saya baik-baik saja, kondisi saya aman. Tadi saya sudah dikasih makan. Itu bikin cerita karena saya ingin pulang cepat. Kasus pekerja migran ilegal dan tindak pidana perdagangan orang kian mengkhawatirkan. Rizky Nurfadilah, pemuda asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dikabarkan dapat tawaran kontrak profesional di sebuah klub sepak bola yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara, namun berujung bekerja sebagai scammer alias penipu online di Kamboja. Namun, setibanya di Kamboja, Rizky mengaku kepada keluarga mendapat siksaan di perusahaan yang mempekerjakannya. Mendapat kabar buruk, keluarga pun melaporkan Rizky jadi korban penipuan sindikat tindak pidana perdagangan orang. Dia bilang ke ibunya udah ada di Kamboja. Nah, dari sana kami bingung kenapa anak ini katanya mau ke Medan, udah ada di Kamboja. Terus udah itu kami pun laporan lah ke sana ke sini. Saya laporan langsung ke Disnaker bersama Pak Lurah dan jajarannya langsung diantar sama Pak Lurah ke sana. Dari pihak Disnaker alhamdulillah ada baiklah penanggapannya. Katanya ya tunggu karena mungkin ya tidak menyalahkan, kan yang diurus bukan hanya satu orang mungkin. Namun penyelidikan polisi mengungkap fakta lain. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan menyebut Rizky berbohong kepada orang tua mengaku korban TPPO karena tidak tahan bekerja sebagai scammer alias penipu online di Kamboja. Bahwa Rizky ini memang kesimpulan dari KBRI ini bukan korban TPPO ya. Memang Rizky tadi sudah mengakui bersangkutan ini berbohong kepada orang tuanya, meminta izin untuk berangkat ke sepak bola di sana ya, di Medan. Tetapi sebelumnya Rizky ini mendaftarkan ke perusahaan PT yang ada di Kamboja ini secara pribadi sebagai scammer gitu ya, sebagai scammer. Dan tetapi di situ yang bersangkutan mengakui juga sudah tidak betah kerja di situ. Rizky pun mengklarifikasi dirinya bukan korban tindak pidana perdagangan orang, melainkan mendaftar dan terjerat sindikat penipu online di Kamboja. Tidak pernah, itu kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan. Dan di sini saya baik-baik saja, kondisi saya aman. Tadi saya sudah dikasih makan. Itu bikin cerita karena saya ingin pulang cepat. RR kini bisa bernapas lega setelah kembali ke keluarga di tanah air usai jadi korban TPPO lintas negara. Perempuan 24 tahun ini sebelumnya sempat berangkat ke Tiongkok dengan tujuan menjadi asisten rumah tangga.
Alih-alih jadi ART, RR yang tergiur upah 30 juta rupiah per bulan justru dijual perantara berinisial A dan Y kepada seorang warga Tiongkok untuk dijadikan istri. A dan Y yang ternyata merupakan anggota sindikat perdagangan orang dapat bayaran 400 juta rupiah. RR pun melapor ke BP2MI hingga berhasil dipulangkan ke Indonesia. Merespons maraknya pekerja migran ilegal hingga terindikasi korban TPPO, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun berencana mengeluarkan peraturan gubernur yang melarang warga Jawa Barat merantau ke negara-negara tertentu. Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan mempersilahkan siapapun melapor jika ada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kapolda menambahkan, ada sejumlah lembaga terkait yang akan membantu proses penanganan laporan atas kasus TPPO. Pasti akan merespon semua keluhan atau dugaan adanya perdagangan. Nanti kami tindak lanjuti ya. Dalam waktu beberapa bulan terakhir, sejumlah kasus tindak perdagangan orang lintas negara terungkap. Muhammad Raja, warga Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Raja direkrut secara ilegal oleh seorang bernama Supri dengan iming-iming bergaji besar di luar negeri. Namun, Raja justru mengabari keluarga dirinya bekerja dalam situasi penuh kekerasan. Sementara itu, nasib naas dialami seorang pekerja migran asal Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu, Adelia Meisa, yang meninggal di kota Sakai, Prefektur Ibaraki, Jepang. Adelia diduga korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang dilakukan oleh oknum lembaga pelatihan kerja di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tindak pidana perdagangan orang juga menimpa seorang warga asal Asahan, Sumatera Utara pada bulan Juni lalu. Pria bernama Azwar menjadi korban setelah dijanjikan bekerja sebagai penyanyi di Malaysia. Pergi dari tanah air, Azwar justru dijual ke sebuah perusahaan scammer di Kamboja dan mengalami kekerasan, penyiksaan, hingga meninggal. Mirisnya, keluarga bahkan sempat diminta membayar denda 40 juta rupiah dan ongkos pemulangan Azwar agar bisa kembali ke tanah air. Di Bekasi, Jawa Barat, polisi membongkar makam Soleh Darmawan yang meninggal saat bekerja di Kamboja. Ekshumasi dilakukan lantaran keluarga curiga dengan bekas jahitan janggal di perut jenazah. Sebelumnya, keluarga mengira Soleh bekerja sebagai koki di Thailand. Namun setelah dikabarkan meninggal, keluarga baru mengetahui Soleh bekerja jadi admin judi online di Kamboja dan terindikasi korban TPPO. Sebelumnya, warga Bekasi lainnya Ihwan Sahab tewas disiksa saat bekerja sebagai scammer alias penipu online di Kamboja. Melalui sambungan video call, Ihwan sempat mengadu kepada keluarga saat ia dirawat di rumah sakit di Kamboja. Dia ditarik, dimasukin dalam ruangan, langsung dipukul, disetrum, pokoknya ditendang, disiksa. Dia bilang itu, dia cerita begitu. Habis itu dia pingsan, gak ingat lagi. Terus saya tanyain, itu berapa orang? Terus dia bilang sekitar 15 orang. Data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan, dalam kurun waktu 2024 hingga Maret 2025, 1.235 pekerja migran terindikasi korban tindak pidana perdagangan orang berhasil dipulangkan. Dengan rincian, 724 orang dari Myanmar, disusul Kamboja dengan 473 orang, dan Laos 38 orang. Lonjakan signifikan justru terjadi di Myanmar, dari 26 orang pada tahun 2024 naik jadi 698 orang pekerja migran dipulangkan karena terindikasi korban TPPO. Kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna menilai perlu kerjasama bilateral antar negara dan aturan imigrasi diperkuat untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Yang pertama yang dilakukan adalah kerjasama bilateral terkait dengan warga negara dari tempat asal ke tempat perpindahan. Bagaimana pertukaran identitas, apakah selama ini identitasnya itu nyata atau tidak? Kalau tidak nyata, berarti secara administrasi ada lembaga-lembaga tertentu atau institusi tertentu yang bisa dengan mudah mengaburkan atau mengganti data-data. Pengawasan jalur imigrasi. Kalau sampai terjadi perpindahan negara, berarti jalur imigrasi ini dalam kondisi yang sangat longgar. Negara tetap harus hadir memberikan perlindungan bagi warganya.
Di sisi lain, perlu aturan dan penindakan yang tegas di dalam negeri bagi siapapun yang melanggar hingga mencari untung lewat tindak pidana perdagangan orang. Saudara, pro kontra pengesahan KUHAP yang baru belum selesai. Mahasiswa dan masyarakat sipil berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya usai jeda. Beda dengan hukum material, ada tafsir otentik, tafsir sistematik. Oleh karena itu, kalau itu menjadikan hukum RU acara pidana itu menjadikan karet, potensi penyalahgunaan tinggi sekali. Saudara, pro kontra pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru belum selesai. Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil berencana mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Proses penyusunan RKUHP yang dilakukan oleh DPR pun dinilai bermasalah dan melanggar prinsip partisipasi masyarakat dengan diduga mencatut koalisi masyarakat sipil. RKUHP yang cacat secara prosedural, yang cacat juga secara substansial, sama sekali tidak mementingkan yang namanya partisipasi publik, partisipasi rakyat. Jadi hoaks-hoaks yang beredar itu semuanya hoaks. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Kontroversi dan pro kontra mewarnai pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Mahasiswa Universitas Indonesia berunjuk rasa protes pengesahan UU KUHAP di depan gerbang Pancasila, Gedung DPR Senayan, Jakarta di tengah hujan deras. Demonstran menilai pengesahan UU KUHAP cacat prosedur dan berpotensi membuat aparat bertindak semakin sewenang-wenang. Mahasiswa sempat memblokade mobil yang diduga milik Dirjen Kementerian dan satu mobil dinas polisi. Aksi menghentikan kendaraan yang dikawal polisi itu sebagai bentuk protes atas pengesahan RUU KUHAP. Pada dasarnya ini langsung ditutup, mereka pindah ke Spark, itu langsung ditutup semua. Jadi partisipasi mana gitu ya? Ketika kita berusaha untuk berbicara, ketika kita berusaha untuk menyuarakan pendapat kita, itu tidak didengar sama sekali. Mau sampai kapan kita gini terus? Gabungan Mahasiswa Universitas Padjadjaran dan Esa Unggul berencana mengajukan uji formil UU KUHAP baru ke Mahkamah Konstitusi. Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Muhammad Fitrah Aryo menilai penyusunan RUU KUHAP yang dilakukan DPR bermasalah dan diduga memanipulasi prinsip partisipasi dengan mencatut nama koalisi masyarakat sipil. RKUHP ini dibahas secara manipulatif. Ratusan organisasi elemen masyarakat sipil itu dicatut namanya sebagai organ elemen masyarakat yang bekerja sama dengan DPR untuk menyusun RKUHP ini. Padahal kita mengetahui bahwasanya partisipasi tersebut adalah partisipasi semu. Hal senada juga didengungkan koalisi masyarakat sipil untuk pembaharuan KUHAP. DPR diduga berbohong dan memanipulasi partisipasi bermakna warga negara selama penyusunan KUHAP dengan mencantumkan nama-nama masyarakat sipil termasuk diantaranya aktivis Del Pedro Marhaen. Tapi yang kita laporkan sekarang bukan soal pendapatnya, tapi soal kebohongan yang telah dilakukan oleh anggota DPR yang mengklaim dan mencatut nama koalisi, nama berbagai lembaga, nama berbagai orang. Bahkan Del Pedro Marhaen dibilang berpartisipasi. Padahal dia nggak pernah RDPU, dia sedang ditahan di dalam rutan Salemba. Gitu. Jadi apa yang mau saya sampaikan adalah tidak menutup kemungkinan Mas akan adanya upaya-upaya hukum lanjutan karena kita tidak boleh membiarkan praktik legislasi yang buruk terus-menerus ada di Indonesia. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman membantah DPR mencatut sejumlah nama dalam pembahasan RKUHP. Menurutnya, revisi KUHAP dalam penyusunannya sudah menyerap masukan dari masyarakat sipil. Kami perlu sampaikan terkait beredarnya hoax atau informasi yang tidak tepat atau tidak benar sejak kemarin. Yang pertama adalah terkait tuduhan bahwa Komisi 3 DPR RI mencatut nama sejumlah LSM ya, dalam pembahasan KUHAP. KUHAP baru ini merupakan masukan dari masyarakat sipil, ya, terutama dalam penguatan peran advokat
dan hak tersangka sebagai mekanisme untuk mengontrol agar aparat penegak hukum tidak melakukan kesewenang-wenangan. Selasa 18 November lalu, DPR resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hampir tepat setahun setelah Badan Keahlian DPR menyusun naskah akademik RKUHP dan 9 bulan setelah RKUHP ditetapkan sebagai usulan di DPR. Sejumlah pasal dalam KUHP baru, terutama terkait kewenangan penangkapan hingga penyadapan menjadi sorotan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan KUHP pun khawatir hak warga sipil bisa terancam dan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Wakil Menteri Hukum Edi Hiarie menilai masyarakat salah paham membaca ketentuan KUHP baru. Menurutnya, KUHP tidak mengatur secara rinci soal penyadapan. Namun, akan diatur dalam undang-undang berbeda sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, penyadapan itu hanya diatur dalam satu pasal. Penyadapan itu berbunyi begini, dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang dapat melakukan penyadapan. Penyadapan itu diatur dalam undang-undang tersendiri. Penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri itu bukan maunya pemerintah dan DPR, itu kan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, bahwa nanti harus ada izin atau tidak ada izin itu adalah substansi dari undang-undang penyadapan. Sementara, Ketua Komisi 3 DPR RI menepis tudingan adanya pasal kontroversial di Undang-Undang KUHP yang baru. Ia menyebut tudingan tersebut berasal dari informasi yang keliru. Di pasal 5 yang dipersoalkan, dengan adanya pasal ini, semua bisa kena jerat hukum melalui pasal karet yang masih dengan dalih mengamankan. Pernyataan tersebut tidak benar. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan KUHP menekankan banyaknya pasal-pasal di KUHP baru yang harus dikritisi. Di antaranya, tidak adanya pasal yang menjelaskan penyadapan tidak boleh dilakukan sampai munculnya undang-undang penyadapan. Pengecualian-pengecualian yang dicantumkan di beberapa pasal yang sangat rentan disalahgunakan. Penambahan syarat penahanan yang amat subjektif. Terdapat pasal-pasal yang kabur, inkonsisten, serta berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang lain. Aktivis dan advokat hak asasi manusia Asfinawati menyayangkan sikap DPR yang alih-alih berdiskusi, malah justru melakukan pelabelan. Sebetulnya menurut saya yang konstruktif itu tidak usah mengatakan para pihak lain itu malas membaca, tapi debat saja dengan tentang isinya ya, supaya masyarakat itu tercerahkan dan betul-betul jadi tahu sebetulnya yang benar yang mana sih. Ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho menyebut kekhawatiran masyarakat sipil akan potensi abuse of power oleh penyidik menjadi catatan bagi DPR dan penegak hukum sebab KUHP baru syarat pasal karet. Upaya-upaya paksa yang dilakukan sudah berkembang dan menjadi harus izin pada Ketua Pengadilan. Ini saya kira juga sebagai bentuk kemajuan yang luar biasa. Kemudian kemajuan-kemajuan yang lain tentang kaitannya dengan penyidikan. Ini juga bagian dari luar biasa. Cuman memang tafsir-tafsir yang karet ini harus juga diperhatikan oleh pembuat undang-undang. Jadi masukan-masukan teman-teman koalisi sipil sebagai bentuk kekhawatiran karet. Karena dalam hukum acara pidana, hukum formil, itu tidak ada tafsir. Beda dengan hukum material, ada tafsir otentik, tafsir sistematik. Oleh karena itu, kalau itu menjadikan hukum RU acara pidana itu menjadikan karet, potensi penyalahgunaan tinggi sekali. KUHP baru berlaku mulai Januari 2026, menggantikan KUHP tahun 1981. Mendampingi Undang-Undang KUHP yang menjadi acuan prosedur bagi aparat penegak hukum menjalankan fungsinya. Implementasinya harus terbuka, dikawal seluruh lapisan elemen agar masyarakat tahu hak dasar saat berhadapan dengan aparat. Akankah KUHP baru dapat memberi keadilan bagi masyarakat atau malah memicu kegaduhan dengan aparat? Saudara, nasib nelayan Sumba, Nusa Tenggara Timur kian mengkhawatirkan
karena industri pariwisata yang semakin menggerus ruang hidup masyarakat pesisir. Selengkapnya usai jeda di 60 menit Special Report. Sebelum adanya hotel itu akses nelayan untuk dari rumah ke laut itu tidak ada satu penghalangnya pun sedikit pun tidak ada. Saudara, nasib nelayan Sumba, Nusa Tenggara Timur makin mengkhawatirkan akibat industri pariwisata yang kian menggerus ruang hidup masyarakat pesisir. Walhi NTT pun menyebut pemerintah abai menjaga batas sempadan pantai dan melanggengkan praktik privatisasi di Pulau Sumba. Hamparan pasir putih, bentang laut biru, diiringi hembusan angin menyelimuti pesisir Sumba. Namun sayang, pesona bibir pantai Sumba kini hadapi ancaman kelestarian ekosistem dan ruang hidup warga pesisir. Sumba, pulau kecil di Indonesia yang menyimpan sejuta pesona alam. Namun di balik kecantikannya, ada tantangan besar perjuangan melindungi pesisir dan kehidupan masyarakat lokal di dalamnya dari ancaman privatisasi. Sejauh mana perjuangan ini dilihat dan menjadi perhatian? Langit jingga di timur Sumba mulai menyapa, tanda petang segera tiba. Jibel, nelayan berusia 46 tahun asal Kampung Bugis, Kamalaputi, Waingapu, Sumba Timur, NTT, bersiap melaut. Ini nggak boleh lepas. Kondisi laut dan panen ikan yang tak menentu membuat Jibel hanya mencari ikan sekali dalam sepekan. Tak hanya faktor alam, masalah baru pun kini harus dihadapi Jibel. Rencana pembangunan hotel dan resort di pinggir pantai Padadita yang kian marak turut menghambat akses Jibel dan nelayan lain menangkap ikan. Ya, mungkin kalau di tahun 15 atau 20 tahun yang lalu, sebelum adanya hotel itu akses nelayan untuk dari rumah ke laut itu tidak ada satu penghalangnya pun sedikit pun tidak ada. Tetapi saat-saat ini memang sudah ada larangan-larangan yang memang di area-area yang ada pembangunan hotel ataupun resort itu tidak diperbolehkan nelayan sekitaran setempat itu untuk melewati ataupun melaut di sekitaran situ. Mereka itu kita ditegur. Pokoknya kita tidak boleh untuk melaut dengan alasan pemilik hotel atau pengerja di situ di hotel bahwa area tersebut sudah dimiliki oleh perhotelan itu ataupun resort itu. Dulu, Jibel dan nelayan Kampung Bugis lain biasa memarkir perahu di bibir pantai yang jaraknya hanya sekitar 10 meter dari kampung mereka. Namun kini, larangan untuk berlayar dan berlabuh di bibir pantai membuat para nelayan tradisional seperti Jibel harus mengeluarkan tenaga dan biaya ekstra. Belum lagi, maraknya pembangunan juga turut berdampak pada biota laut. Berarti itu penginapan ya Pak, terlihat di sini ya? Itu penginapan itu Bu. Nah coba ibu bayangkan zaman dulu, sewaktu bangunan ini belum ada, itu kan akses nelayan yang untuk pergi, yang mau ke laut, untuk melaut itu kan tidak sesulit-sulit seperti sekarang yang harus mutar jauh. Karena beresiko juga untuk nelayan karena mereka juga pakai perahu yang sederhana. Kita dulu tuh masih pakai perahu dayung, ya tuh tempat ngambil ikan sotong apa. Tapi kalau sekarang itu ya sudah kita harus seperti perahu yang sekarang ini kita pakai, harus pakai yang berpakai mesin seperti begitu. Modalnya jadi lebih besar. Jadi kita butuh ekonominya juga yang agak
mumpuni lah, orang bilang seperti gitu, yang mampu lah seperti gitu. Karena kita harus beli berupa mesinnya, perahunya. Sotong ini kan di mana posisinya itu, Pak? Posisinya ya sekitaran sini. Ini kan hutan bakau ini. Hutan bakau ini kan ini tempat-tempatnya sotong. Dikala dulu waktu air naik, kita cara nangkap ikan sotong seperti itu. Mudah sampai saja, ya? mudah kita. Tapi dengan adanya sekarang ini kita pembangunan seperti begini, akhirnya ikan sotong ini akhirnya juga sudah semakin jauh. Jibel berharap pemerintah serius perhatikan nasib nelayan Sumba karena industri pariwisata kian menggerus ruang hidup masyarakat pesisir. Kedepannya sudah tidak boleh lagi ada bangunan-bangunan ataupun gedung-gedung besar yang sampai-sampai kita dilarang untuk melaut. Sampai-sampai itu mengganggu dengan perekonomiannya kita. Karena sejujurnya kampung ini adalah kampung nelayan yang memang mata pencahariannya itu di laut. Jadi harapan kami ini tanah kami, ini laut. Mau dibilang ini laut sudah kami seperti itu. Tolong dari segi dari bagian pemerintahan ataupun investor-investor yang di luar, tolong juga pikirkan kita nelayan-nelayan setempat. Triawan Umbu Uli Mahakati, anggota Koordinasi Pengkajian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kopesda, pendamping kasus privatisasi pesisir Sumba, menyebut kepemilikan pesisir saat ini diduga berasal dari orang-orang luar Kepulauan Sumba. Karena kami coba melakukan investigasi singkat, Belintang ternyata nama-nama pemilik di kantor di pemerintah desa itu nama-nama pemilik wajib pajak, surat pajaknya itu nama-nama orang luar yang semua itu di Jakarta, di Bogor alamatnya. Jadi kita bisa ketahui bahwa selain pesisir pantai itu sudah bukan semua milik orang luar. Di 2015 ketika Sumba makin banyak dikunjungi oleh wisatawan luar karena pemandangannya, adatnya, budayanya, itu mulai masif, sudah orang datang dan beli tanah. Dan pemerintah juga tidak ada di situ untuk untuk menjaga masyarakat. Boleh bilang masih awam sekali, mereka belum siap dengan kunjungan wisatawan. Saya pun menelusuri kawasan pesisir Sumba Timur. Nampak sebagian besar bibir pantai Desa Kuta, Desa Hamba Praing, dan Desa Mondu terpancang patok-patok yang diduga sebagai tanda kepemilikan investor, perorangan atau kelompok tertentu. Koordinasi Pengkajian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kopesda menyoroti praktik privatisasi ini justru membatasi ruang gerak masyarakat setempat, terutama nelayan yang gantungkan hidup dari laut. Itu bisa diketahui dengan kita melihat ketika semua pinggir pantai itu Belintang sudah dipagari. Jadi hanya mungkin belum dibangun saja oleh pemiliknya. Jadi yang pertama aksesnya masyarakat itu bisa langsung ke pantai, sekarang dia harus muter. Karena semua pesisir itu sudah dipagari. Itu kalau kemarin Belintang sempat ke utara, ke arah, semua sudah pagar batu, pagar tembok, pagar batu, pagar tembok. Jadi sebenarnya semua wilayah pesisir itu sudah bukan milik masyarakat adat lagi. Yang kita khawatirkan ke depan ketika semua sudah dibangun dan pemerintah daerah tidak mempersiapkan aturan terkait bagaimana mengakses wilayah lautnya, mana masyarakat tidak bisa mengakses laut sama sekali itu. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia mengatur setiap orang yang lakukan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi yang mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir termasuk masyarakat dan nelayan tradisional. Sementara Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang batas sempadan atau daratan sepanjang tepi pantai menetapkan lebar sempadan pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Bertujuan melindungi masyarakat, menjaga kelestarian fungsi ekosistem wilayah pesisir, mengatur akses publik, aliran air, serta limbah. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia NTT Umbu Wulang Tanaba Paranggi menyebut, pemerintah abai melindungi batas sempadan pantai di Pulau Sumba dan justru turut melanggengkan praktik privatisasi di Pulau Sumba.
konflik pesisir di Sumba ini kan diinisiasi oleh investasi pariwisata yang paling dominan. Negara itu gagal mencegah atau menerapkan terkait dengan undang-undang dan perpres terkait dengan batas sempadan pantai itu. Kalau kita ikut sempadan pantai itu kan 100 meter dari air pasang tertinggi, itu adalah milik negara yang hanya diperuntukkan untuk dua hal, yaitu konservasi dan rekreasi publik. Tapi itu tidak dilakukan oleh negara, dan negara justru melanggengkan praktek-praktek privatisasi itu di pesisir. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyebut batas pantai sempadan di Sumba Timur telah diperbarui dan perizinan diatur melalui pemerintah daerah. Ada batas penguasaan pribadi. Kalau dulu dari jarak dari pinggir pantai itu, dari pasang tertinggi itu 100 meter. Nah, regulasi terbaru ini ada 30 meter ya. Nah, itu untuk kewenangan pemerintah dalam memanfaatkannya, bisa untuk kepentingan publik dan masyarakat, tetapi tidak bisa untuk hak milik. Nah, terkait dengan perizinan itu memang harus ada rekomendasi kepala daerah. Persoalan yang terjadi saat ini ada penolakan dari masyarakat yang mengaku sebagai pemilik dari lahan itu atau ulayat di situ terkait dengan keluarnya sertifikat yang tidak diketahui oleh mereka, dan terjadinya itu jauh sebelum kami menjabat. Tak hanya mengancam mata pencarian nelayan, pembatasan pesisir juga merusak harmoni manusia, alam, dan tradisi Marapu yang tak terpisahkan. Lantas, sejauh mana pemerintah bisa menjamin kedaulatan warga pesisir Sumba di tanah adat? Saudara, tak hanya akses pelaut, privatisasi yang terjadi hampir di seluruh pesisir Sumba juga mencederai nilai leluhur yang lama terjaga. Selengkapnya usai jeda. Istilah di pinggir pantai ada tempat ritual adat. Nah, ritual-ritual ini sampai hari ini kadang dia tersendat. Tak hanya akses melaut, privatisasi yang terjadi hampir di seluruh pesisir Sumba juga mencederai nilai leluhur yang lama terjaga. Di sisi lain, pemerintah daerah menyebut konflik yang terjadi antara masyarakat adat dan pihak yang menguasai wilayah pesisir dapat diselesaikan lewat jalur hukum. Privatisasi pesisir Sumba mengancam keberlangsungan hidup nelayan. Rasa khawatir atas penguasaan perairan oleh segelintir pihak terus mengikuti. Kaya Likadu, nelayan berusia 50 tahun asal desa Mondu, Sumba Timur ini berdoa selalu dalam perlindungan semesta saat mencari ikan tiba. Tahun 2023, dirinya mendapat kabar desa tempat ia tinggal dan melaut diduga akan dialihfungsikan sebagai tempat wisata. Sejak saat itu, hari-hari Kaya Likadu berselimut rasa takut jika ia tak bisa mencari ikan untuk menyambung hidup. Sesuaikan informasi yang kami dengar dari desa, lokasi ini mau bikin wisata katanya, tapi hanya sebatas informasi. Tapi kalau menghalang untuk nelayan, itu yang agak repot. Menghalang seperti biasa kami dengar, ada limpah yang bikin lari jauh ikan. Kalau sudah lari jauh ikan, kita dapat apa lagi? Itu sudah pasti khawatir, karena kita pakai cari ikan dengan manual saja. Risiko, Bu, karena kami pakai dayung, Bu, dengan perahu. Ikan sudah masuk di area wisata, toh, dilarang tangkap. Ya, itu yang bikin mengecewakan bagi nelayan. Tak hanya mengancam mata pencarian utama nelayan, tradisi dan ritual Marapu pun sulit dilakukan karena ruang adat terbatas. Meski belum terlihat pembangunan masif di Desa Mondu, kecemasan itu muncul setelah menengok sejumlah kasus masyarakat adat desa lain. Contoh di Hampa Praing,
susah di tempat ritualnya bagi suku Kurungwatu untuk masuk di wilayah itu, Bu. Karena sudah ambil dari semua itu orang jual di area itu. Tapi area orang Kurungwatu masih ada tempat ritualnya, tapi susah untuk lewat. Ya sudah terjadi di tetangga desa kami, perbatasan desa lagi. Di tempat ritual juga tidak luas lagi. Karena sudah orang jual, orang sudah punya milik, bilang begitu sudah. Tokoh kepercayaan Marapu Sumba, Rato Cornelis Billy, menyoroti privatisasi yang terjadi di hampir seluruh pesisir Sumba menciderai nilai dan ajaran leluhur yang lama terjaga. Kami pada umumnya di Sumba ada ritual yang istilah di Taungada Mananga. Istilah di pinggir pantai ada tempat ritual adat. Nah, ritual-ritual ini sampai hari ini kadang tersendat karena krisis alam yang paling tinggi yang terjadi di hampir pesisir pinggiran pantai. Sudah banyak orang-orang asing yang bisa menguasai. Tetapi leluhur kami pernah menyatakan, jangan kau jual ini tanah. Tanah ini ibarat ibumu. Jika tanah ini kau jual, sama halnya kau jual ibumu. Berarti jaga, rawat, dan lindungi. Supaya karena di dalam tanah segala macam ada tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup masyarakat lokal yang ada di pesisir Sumba. Rato Cornelis berharap pemerintah lebih serius menjaga lingkungan dan adat istiadat di Sumba demi mewariskan ruang hidup yang layak bagi generasi mendatang. Yang saya minta itu di pemerintah dari 4 kabupaten yang ada di Pulau Sumba, akui masyarakat adat, keluarkan pengakuan keberadaan masyarakat adat yang ada di sini. Yang kita khawatirkan ke depannya ketika kita sebagai masyarakat lokal tidak didengari oleh orang-orang terkait, maka kita tidak tahu regenerasi berikut nanti, hamparan pesisir pantai ini akan dilarang untuk mengakses apapun isi laut. Negara menjamin kemerdekaan masyarakat adat mengelola wilayahnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Dalam pasal 21 menyebut pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau kecil pada wilayah masyarakat adat menjadi kewenangan masyarakat adat setempat. Berdasarkan laporan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA tahun 2025 mencatat ada 254 pulau kecil di Indonesia yang telah diprivatisasi untuk berbagai kepentingan, baik diperjualbelikan, ditambang, kegiatan konservasi hingga pariwisata. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia NTT Umbu Wulang Tanama Paranggi menduga ada peran pemerintah daerah dalam praktik privatisasi pesisir. Walhi NTT mendorong diberlakukannya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau RZWP3K sebagai bagian dari perencanaan ruang laut dan wilayah pesisir. Karena di dalam proses-proses privatisasi pesisir itu ada peran pejabat-pejabat daerah, mereka yang tahu kawasan-kawasan strategis masa depan, ya. Dan kemudian mereka yang kemudian melakukan praktek-praktek cukong tersebut untuk memfasilitasi para investor yang masuk ke dalam penguasaan pesisir. Saya rasa pemerintah pusat perlu menerapkan segera saja undang-undang RZWP3K itu kan, rencana zonasi wilayah pulau-pulau kecil itu kan, konsisten saja di undang-undang itu untuk melindungi wilayah-wilayah pesisir yang menurut saya sekarang yang masih tersisa. Di sisi lain, pemerintah daerah Sumba Timur menyebut penyelesaian konflik wilayah pesisir antara masyarakat adat dan pihak terkait yang kini menguasai kawasan pesisir bisa menempuh jalur hukum. Ada tahapan-tahapan yang bisa diambil oleh para pihak untuk menyelesaikan. Terakhir ya membawa kasus ini untuk diselesaikan di pengadilan. Itu mungkin tawaran terakhir. Tetapi kami pemerintah daerah tetap berupaya. Ada mediasi yang bisa dilakukan dari pihak-pihak ini untuk dicarikan jalan keluar. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, menjaga keseimbangan lingkungan dengan canangkan Hari Keadilan Ekologis Nasional 20 September lalu. Keadilan ekologis tak semata soal kelestarian, tapi juga hak hidup.
bahwa kekayaan alam bukan monopoli segelintir elit dan bahwa masyarakat adat, nelayan memiliki ruang hidup dan hak mengelola sumber dayanya. Sumba, kekayaan alam yang perlu dijaga keseimbangannya. Pesisir yang indah ini harus dijauhkan dari tangan-tangan tak bertanggung jawab. Ini tugas kita semua. Kita tak bisa acuh, kita tak bisa diam. Demi surga tropis Indonesia yang bisa dinikmati siapa saja yang beruntung bisa mengunjunginya. Saudara, kabar tadi sekaligus menutup 60 menit Special Report edisi kali ini. Saya, Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.